Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai decision support system. Saya share screen dahulu. Tahapan DSS dalam presentasi saya kali ini terdiri dari latar belakang atau problem statement. Tahap kedua adalah model domain. Tahap ketiga berupa influence diagram di mana di dalamnya terdapat flowchart. Dan tahap terakhir adalah decision rule formulation. Problem statement yang saya ambil di sini adalah mengenai efisiensi kamar operasi yang akan dimaksimalkan dengan menjadwalkan kasus operasi sehingga dapat meningkatkan utilitas di kamar operasi dan meningkatkan pendapatan dari segmen kamar operasi. Tujuan dibuatnya DSS di sini antara lain adalah untuk membantu membuat keputusan dalam memecahkan masalah utilitas kamar operasi, mendukung penilaian manajer, dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Namun di sini DSS tidak bertujuan untuk menggantikan tugas dari manajer kamar operasi ya dalam penjadwalan kamar operasi, tetapi untuk menjadi alat yang membantu manajer itu sendiri. Manfaat DSS dalam hal ini adalah meningkatkan kualitas keputusan, mempercepat proses pengambilan keputusan, mendukung analisis kompleks, meningkatkan efisiensi operasional, pengolahan data yang lebih baik. Model domain yang saya buat di sini dengan target awal adalah pendapatan kamar bedah. Yang pertama adalah data input berupa data kunjungan kamar bedah, jumlah tindakan di kamar bedah, dan data penundaan operasi. Sedangkan proses di sini melingkupi perhitungan pos-pos kamar operasi, utilitas kamar operasi, dan kebijakan mengenai penggajian dan tarif itu sendiri. Output yang diharapkan berupa penetapan tarif, pengurangan kejadian penundaan operasi, dan membuat rancangan sistem informasi. Feedback yang akan didapatkan dari proses ini adalah untuk mengendalikan biaya karyawan sebagai dasar negosiasi harga dan perhitungan biaya dalam clinical pathway. Ini adalah influence diagram, di mana tampak di sini bahwa pendapatan di kamar bedah dipengaruhi oleh utilisasi kamar bedah. Sedangkan utilisasi kamar bedah sendiri dipengaruhi oleh lamanya operasi atau duration operation, waktu operasional di kamar operasi itu sendiri, dan penundaan operasi. Tampak di sini bahwa penundaan operasi bisa dipengaruhi oleh penjadwalan tindakan, adanya kamar rawat inap yang penuh, karena kesibukan dokter sehingga terjadi keterlambatan, adanya gangguan sarana prasarana, dan stabilitas kondisi pasien. Ini adalah flowchart ketika pasien akan dilakukan operasi. Mulai pasien datang dari rawat jalan atau IGD, dilakukannya pemeriksaan penunjang. Jika pasien kondisinya stabil, maka akan segera dijadwalkan. Jika belum stabil, maka akan dilakukan perbaikan KHU. Setelah dijadwalkan, maka pasien akan dilakukan rawat inap. Kemudian sebelum di kamar operasi, dilakukan pendaftarannya dulu.
Dan setelah dilakukan tindakan operasi, maka akan menuju ke ruang pulih sadar. Kemudian kembali ke rawat inap dan selesai. Decision rule formulation bahwa pasien yang terjadwal diharapkan penunjangnya sudah selesai dan kondisinya stabil, baik itu simptom maupun elektif. Rencana evaluasi decision support system di sini nanti akan mengevaluasi kualitas data dan informasi, yaitu berupa keakuratan datanya, evaluasi kecepatan respon, data yang dihasilkan itu lebih cepat memberikan respon atau tidak, kemudahan penggunaannya, atau user friendly atau tidak, dampak pada pengambilan keputusan, apakah lebih baik dari sebelumnya. Yang kelima adalah biaya dan sumber daya yang diperlukan, meningkatkan efisiensinya atau tidak. Keterbatasan DSS sendiri karena adanya ketergantungan pada data, kompleksitas penggunaannya, keterbatasan analisis, biaya implementasi dan pemeliharaan, keterbatasan interpretasi hasil, dan risiko keamanan. Kesimpulan di sini bahwa keakurasian data dalam penjadwalan tindakan operasi dapat meningkatkan utilitas kamar operasi, terutama pada pemeriksaan stabilitas kondisi pasien yang mana bergantung pada kapasitas kemampuan klinisi dalam melakukan penilaian, termasuk juga menetapkan hasil pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan. DSS sangat membantu rumah sakit dalam mempercepat pelayanan dan pengambilan keputusan penjadwalan operasi. Referensi yang digunakan di sini ada dari Anandi Kaye mengenai Operating Room Leadership and Perioperative Practice Management Second Edition United Kingdom, dan beberapa jurnal yang saya gunakan. Demikian presentasi saya, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.